Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Oktaviana dengan ujung NIM 086 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas L2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi dan korelasi. Berikut PPT yang telah saya buat mengenai materi ini. Untuk analisis regresi sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel respon atau Y dan satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor atau X. Jadi, tujuan utama dari analisis regresi sendiri yaitu untuk memodelkan dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang terkait. Jenis-jenis regresi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu regresi linier yang digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dijelaskan dengan garis lurus. Yang kedua yaitu regresi logistik. Regresi logistik sendiri digunakan ketika variabel dependen bersifat biner atau kategori. Yang ketiga yaitu regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik itu digunakan ketika asumsi tentang distribusi data tidak dapat dipenuhi, dan regresi polinomial yang digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear dan dapat dijelaskan dengan polinom. Model regresi yaitu dapat dalam analisis regresi, kita membangun model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen X. Model regresi ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis seperti berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dalam analisis regresi, tujuannya yaitu untuk memperkirakan koefisien regresi yang optimal sehingga model dapat memberikan prediksi yang akurat terhadap variabel dependen. Untuk penerapan analisis regresi dalam ilmu kelautan terbagi menjadi 2. Di sini yang pertama yaitu studi hubungan antara faktor lingkungan tunggal dengan kepadatan populasi suatu spesies organisme tertentu atau linier sederhana. Yang kedua yaitu studi hubung antara beberapa faktor lingkungan terhadap pertumbuhan plankton atau bisa disebut juga linier berganda. Oke, materi selanjutnya yaitu analisis korelasi. Korelasi sendiri yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam konteksnya. Analisis korelasi membantu untuk memahami sejauh mana dua variabel yang berbeda berhubungan satu sama lain. Korelasi tidak menyiratkan hubungan sebab akibat, tetapi hanya mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Jenis korelasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, korelasi Pearson. Korelasi Pearson yaitu dikenal sebagai korelasi produk momen yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel yang berkelanjutan. Yang kedua, korelasi Spearman. Korelasi Spearman yaitu mengukur hubungan monotonik antara dua variabel tidak terbatas pada hubungan linier, cocok untuk data ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu korelasi Kendall. Korelasi Kendall mirip dengan korelasi Spearman, mengukur hubungan monotik antara dua variabel, tetapi menggunakan peringkat data. Untuk pengukuran kekuatan dan arah korelasi, kekuatan korelasi mengidentifikasikan seberapa erat hubungan antara dua variabel, sedangkan arah korelasi menunjukkan apakah hubungan itu positif atau berhubungan langsung atau juga negatif yang berhubungan terbalik. Untuk pengukuran kekuatan dan arah korelasi terbagi menjadi 3.
Yang pertama, nilai plus 1 menunjukkan korelasi sempurna positif, di mana kedua variabel bergerak searah. Yang kedua, nilai min 1 menunjukkan korelasi sempurna negatif, di mana kedua variabel bergerak dalam daerah yang berlawanan. Yang ketiga, nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi linear antara dua variabel tersebut. Oke, sekian dari presentase saya. Saya lanjutkan. Di sini saya akan lanjutkan ke Excel dan saya akan mencontohkan bagaimana cara atau contoh soal dan penerapan analisis, regresi, dan korelasi yang telah saya jelaskan tadi. Oke. Di sini sudah ada datanya, yaitu konsentrasi logam berat dan persentase kematian ikan. Pertama-tama kita klik file, lalu kita ke more bagian bawah, klik option. Setelah itu kita pilih add-ins. Di add-ins ini kita ke manage. Di bawah sini kan ada manage. Lalu kita pilih, klik ini, kita klik Excel add-ins. Setelah itu kita ke bagian atas lagi, kita klik analisis toolbar. Habis itu kita ke klik go. Setelah itu kita pilih analisis toolbar, kita ke OK. Habis itu kita ke klik data. Dan di data ini kita bisa klik data analisis. Kita klik regression. Kita oke kan? Setelah itu, di sini kan ada yang namanya input year regions. Year regions ini kita klik tanda tanda panah ke atas sampingnya. Kita blok presentase kematian sampai bawah, sampai ke 72. Setelah itu kita klik panah ke bawah. Begitupun yang input X, kita klik, lalu kita blok sampai ke bawah tentang konsentrasi logam berat. Lalu kita klik lagi. Nah, pada bagian labels ini kita centang ya seperti yang sudah tertera di layar. Lalu kita ke output option. Pada output option ini kita klik option region. Nah, kita klik tanda panah ke atas, lalu kita pilih di mana mau kita letakkan hasil dari inputan tadi. Di sini saya akan memilih kolom L, lalu kita klik lagi tanda panah ke bawah. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika benar nanti hasilnya akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini kan ada soal yang pertama yaitu buatlah persamaan regresi linier sederhana untuk memprediksi konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Dan yang kedua, hitungan nilai Y jika konsentrasi logam berat adalah 3,3 dan 3,5. Dan yang ketiga, hitung nilai korelasi R. Di sini caranya yang pertama, kita tulis dulu persamaan regresi. Nah, kita bagian ke bawah kita enter, kita tulis Y sama dengan
Y sama dengan A ditambah BX. Kita enter lagi. Diketahui, enter, A sama dengan, kita pindah ke kolom berikutnya, 15. Di sini kan kita menggunakan A-nya pada intercap pada kolom ketiga yang kita temukan tadi yang 15,31. Kita tulis di sini 15,31. Oke, selanjutnya B sama dengan, untuk B dia menggunakan yang bawahnya tadi ya. Jadi di sini ada 20,89. Oke. Di sini saya akan memperbesar dulu agar mempermudah. Oke, udah. Di sini untuk nomor 1 kita tulis Y sama dengan 15,31 itu ditambah 20,89x. Nah, di sini kita blok ya. Kita blok lalu kita tebalkan. Nah, di sini nomor 1 sudah kita dapatkan. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Oke. Soal nomor 2 tadi, hitung nilai Y jika konsentrasi berat adalah 3,3 m/L dan 3,5. Jadi, untuk nomor 2, sama seperti yang di atas tadi, kita tulis dulu. Kita tulis Y sama dengan sama seperti di atas tadi, A sama dengan ke sini 15,31, B sama dengan 20,89. Nah, di sini kita tambahkan X. Dengan, nah, untuk X-nya kita ambil yang pertama yaitu 3,3. Kita tulis di sini 3,3. Oke, setelah itu kita tulis Y sama dengan, kita ke kolom sebelahnya, klik sama dengan, setelah itu kita klik ini, lalu kita klik tambah, setelah itu kita klik lagi ini, maaf, sudah klik tambah, kita buka kurung, kita klik ini, oke, kita klik kali, kalinya kita pakai tanda bintangnya. Setelah itu kita klik 3,3, lalu enter. Nah, ini hasil outputnya. Dan untuk 3,5-nya sama seperti yang ini, tetapi
tapi 3. Kita copy saja, lalu kita pindahkan ke sini. A sama dengan, lakukan seperti yang tadi ya. Nah, di sini X-nya kita ganti jadi 3,5. Setelah itu, sama seperti tadi, Y sama dengan, kita klik ini, kita klik tambah, buka kurung, kita klik ini, kita klik kali, lalu kita klik ini, dan tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kecilan. Nah, setelah di sini kita pindahkan, di sini kita pindahkan pada konsentrasi logam berat yang kita dapatkan tadi 3,3 dan 3,5. Untuk 3,3 tadi kita dapatkan 84,24 dan 3,5 tadi kita dapatkan 88,42. Maaf. 88,42. Oke, setelah itu soal nomor 3, hitunglah nilai korelasi R. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapatkan output summary outputnya. Jadi untuk soal nomor 3, hitung nilai korelasi R-nya sudah ada di sini, yaitu ini. Kita tandahkan ini di nomor 3. Oke. Jadi seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang mengerti dengan kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.